Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anissa Dwi Rahayu, mahasiswa semester 7 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Semarang. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan opini saya mengenai sejarah Freeport, kekayaan Indonesia yang diperebutkan oleh dunia, dan virus corona. Nah sebelumnya saya akan memberikan opini saya mengenai sejarah Freeport atau kekayaan Indonesia yang diperebutkan oleh dunia. Freeport, kekayaan Indonesia yang diperebutkan oleh dunia ini termasuk isu lokal yang mendunia atau yang mengglobal. Nah, ada yang tahu kenapa? Yuk kita simak sejarah Freeport berikut ini. Nah, pada tahun 1936, seorang geolog dari Belanda yang bernama Jack Weiss menemukan potensi kandungan mineral dan kadar yang sangat tinggi, yang mana itu sama dengan pada tahun 1960, Forbes Wilson juga menemukan kandungan emas dan tembaga yang sangat melimpah. Sehingga pada tahun 1967, PT Freeport menandatangani kontrak karya pertamanya. Nah, setelah menandatangani itu, pada tahun 1972 dibangunlah kota Tembagapura, yang mana dapat digunakan untuk pusat operasi pertambangan. Pada tahun 1973, tembaga Esberg mulai beroperasi. Nah, pada tahun 1988 ditemukan kembali cadangan baru di Krasberg sebesar 29,8 juta troy-ounce biji emas. Wow, banyak sekali. Tembaga Grasberg akan habis pada tahun 2017, sehingga eksploitasi itu berlanjut semakin tinggi ke tambang bawah tanah atau tambang underground. Yang mana sudah sejak tahun 2010 tambang bawah tanah sudah beroperasi dengan total pada 5 area tambang underground atau tambang bawah tanah. Nah, berdirinya Freeport di Papua Indonesia ini tak lepas campur tangan dari CEI, yang mana diduga bahwa CEI ikut berperan dalam G30S pada tahun 1965. CEI sengaja melengsarkan Soekarno agar perusahaan asing dapat menguasai Indonesia. Seperti itu. Nah, kenapa kok Soekarno dilengsarkan oleh CEI? Sebabnya Soekarno menjaga utuh kekayaan Indonesia. Soekarno pernah bilang bahwa semua kekayaan ini tidak boleh diobral, harus kita jaga. Kekayaan ini milik kita dan untuk kita. Sehingga apabila kita sudah siap untuk melakukannya, mari kita melakukannya. Maksud dari perkataan Soekarno itu, kekayaan di Indonesia itu tidak boleh diobral. Nah, ketika kita sudah siap untuk mengerjakan atau untuk melakukan pertambangan di kekayaan itu, mari kita kerjakan sehingga hasilnya itu untuk kita sendiri, untuk negara Indonesia. Seperti itu. Namun setelah Soekarno lengser, pemimpin Indonesia pro dengan perusahaan asing, sehingga semua kekayaan yang ada di Indonesia terutama yang ada di Papua dikuasai oleh perusahaan asing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Freeport, kekayaan yang ada di Indonesia yang diperebutkan oleh dunia. Selanjutnya saya akan menyampaikan opini saya mengenai virus corona. Nah, apa itu virus corona? Virus corona virus terbaru yang munculnya itu atau menyebarnya itu seluruh dunia, yang mana semua orang itu tidak bisa hidup damai setelah virus corona itu menyebar. Semua orang takut akan virus ini. Nah, kenapa takut? Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan entah dari televisi, dari koran, atau saudara tetangga yang terpapar virus corona. Terdapat berita yang sangat besar yang menggemparkan dunia. Nah,
berita ini tidak perlu kita percaya begitu saja. Namun, dampak dari virus ini sangatlah nyata. Dapat kita lihat dari orang yang terkenal, dari orang yang ternama, dari orang yang saudara kita, masyarakat kita yang terpapar virus corona. Seperti itu. Krisis kesehatan, politik, pekerjaan campur aduk jadi satu. Apakah virus ini rekayasa? Tentu tidak. Jika virus ini rekayasa, tentu jika ditelusuri lebih lanjut, maka dapat diketahui, namun tidak dengan virus ini. Jangan khawatir, seorang ilmuwan sudah membuktikan bahwa virus ini bukan rekayasa. Virus ini juga bukan senjata biologis buatan untuk membuat senjata virus. Kita perlu menjiplak materi genetik penyusun virus. Tapi virus corona ini berbeda. Penyusunannya belum diketahui sama sekali. Nah, untuk menghindari berita-berita yang hoax, kita dapat mengubah mindset kita agar kita memfilter berita-berita yang ada itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi ketika ada berita, tidak langsung kita heboh, kaget, tapi kita filter dulu apakah itu berita benar. Kita cari kebenarannya, apakah itu berita benar, apakah itu hanya sekedar isu yang untuk menghamparkan atau bagaimana. Seperti itu. Jadi pandai-pandailah kita mengatur mindset kita agar kita tidak termakan oleh berita hoax seperti itu. Nah, lalu kapan pandemi virus corona ini berakhir? Sebelum kita membahas mengenai kapan pandemi virus corona ini berakhir, kita harus mengetahui apa artinya akhir dari pandemi itu. Nah, untuk mengetahui akhir dari pandemi itu terdapat dua, dari secara medis dan secara sosial. Secara sosial, contoh dari secara sosial ya. Secara sosial, ketakutan akan penyakit berangsur-angsur berkurang. Nah, masyarakat mulai terbiasa akan berdampingan dengan melakukan aktivitas berdampingan dengan virus. Hal ini yang mendukung berakhirnya pandemi. Sebelum angka kasus dan kematian mendukung akhirnya pandemi secara medis. Sehingga secara sosial dan secara medis harus saling mendukung dan berkaitan. Nah, secara medis, menurut Prof. Tom Coates, pandemi dapat berakhir jika kasus terinfeksi semakin sedikit dan daerah yang terinfeksi semakin terbatas. Contoh saja seperti ini. Apabila kasus dan kematian secara medis sudah mereda, namun secara sosial ketakutan masih menyelimuti masyarakat, maka hal ini tidak akan berakhir, sehingga pandemi juga tidak akan berakhir. Dapat kita ketahui bahwa secara sosial dan secara medis harus saling mendukung untuk berakhirnya pandemi ini. Lalu kapan pandemi dapat berakhir? Pandemi dapat berakhir apabila kebijakan pemerintah dan kerjasama masyarakat itu saling mendukung. Pandemi dapat berakhir lebih cepat atau lebih lambat, itu tergantung kinerja dari pemerintah dan kerjasama masyarakat. Mengingat pandemi berakhir, perlu dilihat sikap dari masyarakat terhadap pandemi. Masyarakat tidak terpaku pada data yang konkret, tapi berdasarkan perasaan saja. Yang perlu kita ingat, virus corona itu tidak peduli dengan berita-berita viral mengenainya. Virus corona terus menyebar dan mengambil nyawa setiap orang. Sehingga alangkah baiknya kita mendengarkan anjuran dari tenaga medis dan selalu mengingatkan terhadap sesama akan pentingnya menjaga kesehatan itu. Nah, teman-teman, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah. Amin amin, dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Terima kasih, mungkin ini saja opini saya mengenai virus corona. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.